Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini saya memberi tema adalah keturunan orang benar tidak akan menjadi peminta-minta. Ya, dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26 berbunyi demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Wow, luar biasa. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kesaksian sang pemazmur sangat indah sekali melalui perjalanan hidupnya. Bagaimana Tuhan memberkati orang-orang percaya, Tuhan memberkati orang-orang benar. Orang benar dan keturunannya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana mungkin akan menjadi peminta-minta atau pengemis? Bukankah Allah bertanggung jawab atas hidup orang benar itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang benar, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah dibenarkan, hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas segenap hidup kita. Dia memelihara hidup kita, Dia memberkati kita. Bahkan Dia pakai kita juga untuk menjadi saluran berkat. Jika Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa sulit atau ekonomi kita sulit, keadaan mengalami keterpurukan saat ini, ya karena ada pandemik ini atau karena masalah-masalah lain, tidak berarti Tuhan tidak sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup. Tetapi ketika diizinkan oleh Tuhan, masa sulit itu terjadi dalam hidup kita, yaitu merupakan ujian iman bagi kita untuk tetap mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Nah, jika Tuhan berfirman bahwa orang benar tidak akan meminta-minta, tidak akan menjadi pengemis, itu iya dan amin. Ya, itu kebenaran dan kita harus pegang sekalipun Tuhan izinkan mungkin saat ini keadaan ekonomi kita sulit. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang benar, jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Ya, jangan sampai kita mengkhawatirkan apa yang akan kita pakai, apa yang kita makan, bagaimana kondisi kesehatan kita, bagaimana ekonomi kita, bagaimana masa depan anak-anak kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengerti akan segala kebutuhan kita. Bahkan yang sangat indah adalah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Sebagai orang benar, kita tidak akan minta-minta, melainkan akan membagi-bagikan. Ya, ada berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita untuk kemudian dapat kita bagi-bagikan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak memberkati orang percaya? Mungkin kita mulai bimbang dan ragu sebagai orang benar ketika mengalami masa sulit. Tuhan, apakah Engkau tidak memberkati aku? Nah, bagaimana mungkin tidak? Ya, Yesus aja rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32 berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, ya, tetapi yang menyerahkannya, ya, menyerahkan Yesus bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, bukankah pengorbanan Yesus sungguh luar biasa? Kasih Bapa terlihat jelas dengan pengorbanan putranya yang tunggal. Nah, bagaimana mungkin hanya karena masalah makan dan minum, masalah pakaian, masalah kebutuhan-kebutuhan kita tiap-tiap hari yang memang kita membutuhkan. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan pun tahu akan kebutuhan itu dan Dia akan mencukupkan bagi kita. Bahkan yang menarik adalah, ya,
sesuai dengan firman Tuhan bahwa orang benar itu tidak akan menjadi peminta-minta, tidak akan menjadi pengemis. Kita bukan menjadi orang pengemis, dan jangan memiliki mental pengemis. Tapi kita anak-anak yang diberkati Tuhan, orang-orang benar yang diberkati Tuhan, bahkan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sahabat yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan, dan jangan lupa kita membagi-bagikan berkat-berkat itu kepada orang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini menolong kita, sehingga kita terus berjalan dalam jalan kebenaran. Ya, percayalah masa depan kita, masa depan anak-anak kita, bahkan masa depan untuk cucu-cucu kita ada di tangan Tuhan. Dan masa depan kita adalah masa depan yang indah, harapan yang indah, masa depan yang cerah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.